Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830. Sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda disebut Kulturstelsel. Istilah Kulturstelsel sebenarnya berarti sistem tanaman kultur sistem atau cultivation system. Kultur stelsel sebenarnya berarti kewajiban rakyat atau Jawa untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan kultur stelsel dengan sebutan tanam paksa karena pelaksanaannya dilakukan dengan pemaksaan. Latar belakang sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda dilaksanakan karena sejumlah peristiwa dan kondisi saat itu. Di antaranya sebagai berikut. 1. Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. 2. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada 1830. 3. Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi perang di Ponorogo tahun 1825 sampai 1830. Perang di Ponorogo adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. 4. Kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup berat. 5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. 6. Kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal tahun 1816 sampai 1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk atau Belanda. Tokoh pencetus sistem tanam paksa adalah Van den Bosch. Usul Kulturstelsel membuat Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tugas utama Van den Bosch adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari negeri jajahan untuk mengisi kas Belanda yang kosong dan memberi utang-utang Belanda. Sistem tanam paksa di Jawa. Tujuan tanam paksa adalah merangsang produksi dan ekspor komoditas pertanian yang laku di pasar dunia. Untuk menyukseskan kultur stelsel, pemerintah kolonial memberikan pinjaman uang pada orang-orang yang bersedia membangun pabrik atau penggilingan. Pemerintah kolonial Belanda juga menyediakan batang tebu mentah dan tenaga kerja untuk mengusaha tebu. Perluasan tanam dagang untuk pasar dunia mendorong munculnya modal swasta dengan jumlah besar. Modal swasta ini memunculkan masalah-masalah lain dalam pelaksanaan tanam paksa. Peraturan tanam paksa. Peraturan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam Lembaran Negara Stadblad tahun 1834 nomor 22. Aturan ini diterbitkan beberapa tahun setelah tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa. Aturan tanam paksa yaitu 1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanam ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. 2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. 4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. 5. Hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat. Kelebihan tersebut diberikan kepada penduduknya. 6. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadikan tanggungan pemerintah. 7. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun.